Di negeri yang konon menjunjung tinggi demokrasi, suara rakyat kini mulai kehilangan gema di jalan-jalan, di ruang maya, bahkan di lembar-lembar buku. Kebebasan yang dulu begitu dirayakan, kini terasa berbeda. Tuduhan antek asing, makar, hingga terorisme makin akrab terdengar di telinga mengiringi setiap suara-suara kritis. Pasca demonstrasi akhir Agustus lalu, sejumlah aktivis pun ditangkap. Sebagian karena unggahan di media sosial, sebagian lagi karena menggelar aksi damai menyuarakan kegelisahan publik. Ironisnya, dalam beberapa kasus, buku sebagai simbol pengetahuan dan kebebasan berpikir turut dijadikan barang bukti oleh aparat penegak hukum. Pertanyaannya, kemana arah demokrasi kita setelah 25 tahun reformasi? Apa yang membuat kebebasan berpendapat yang dulu diperjuangkan kini seolah kembali digerogoti ketakutan? Simak pembahasan lengkapnya di Expert Talk. Catatan Edwin. Halo Stancers, kembali lagi di Expert Talk Catatan Edwin bersama Bang Edwin Partogi Pasaribu, praktisi hukum yang juga mantan wakil kepala LPSK dan juga Board of Expert-nya The Stance ID. Kali ini kita akan berbincang-bincang sama Bang Edwin tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Dalam situasi terakhir, termutakhir lah sejak rentetan demo di akhir Agustus lalu, Bang. Ini kan penangkapan para aktivis ini masih berlangsung di beberapa tempat di Indonesia. Yang terbaru seorang pelajar bahkan ditangkap dan banyak dari mereka tuh ditangkap begitu saja tanpa melalui prosedur-prosedur yang seharusnya. Barang buktinya pun buku dan gitu. Jadi kayak apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu ya? Kayak kita bertanya-tanya mengenai kondisi kebebasan demokrasi dan berpendapat kita di Indonesia. Menurut Abang, apakah ini sebuah upaya murni penegakan hukum dari kepolisian gitu ya? Karena maksud saya mereka memang punya dasar yang kuat untuk menangkapi para aktivis ini, atau sebenarnya ada upaya untuk membungkam suara-suara kritis dari warga? Ya, saya juga agak sulit memahaminya. Karena situasinya secara umum, orang kecewa, kesal, marah dengan brutalitas kepolisian ketika merespon aksi di akhir Agustus lalu, ya kan? Bahkan bergulir desakan untuk melakukan reformasi kepolisian, gitu loh. Tapi sulit dipahami kenapa polisi masih dengan terbuka, dengan terang-terangan gitu, menunjukkan tindak-tindakan yang melawan hukum, melawan demokrasi, gitu loh. Jadi kalau kita misalnya dalam konteks demokrasinya, ya semua orang bebas berpendapat, gitu loh. Kenapa ditangkap? Orang nggak boleh ditangkap, ditahan, dihakimi karena pendapatnya, gitu loh, ya kan? Kemudian dalam konteks orang ditangkap, boleh ditangkap, ya kan? Itu ada dua ketentuan untuk ditangkap itu. Pertama, orang itu misalnya sudah diproses pada proses penyelidikan, masuk ke proses penyidikan dan kemudian ditetapkan tersangka, dan di situ ada penangkapan lebih dahulu, itu normalnya, gitu loh. Jadi dari penyelidikan untuk menentukan ada tidaknya pidana, masuk ke penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti, alat bukti, dan menentukan tersangkanya. Ketika sudah ketemu siapa tersangkanya, ditetapkan tersangkanya, ya kan, kemudian dilakukan penangkapan, misalnya ditahan, itu normalnya, gitu. Atau yang kedua adalah tertangkap tangan. Tertangkap tangan tuh sedang melakukan atau usai dia melakukan tindak pidana. Dari waktunya itu tidak lama dari perbuatan pidana itu dilakukan, gitu loh. Itu tertangkap tangan. Nah, pada konteks peristiwa penangkapan yang sejauh ini kita dengar, rasanya kok sepertinya lompat, gitu loh. Sepertinya semuanya ditabrak, gitu loh, ya kan? Kok segila itu? Segila itu di mana saat mereka dapat sorotan lampu
Iya, terang-terangan di siang bolong apa Iya, bener-bener mabuk di panggung ya. Gitu loh. di zaman internet apa Iya. seperti ini gitu. Jadi di satu sisi kalau masyarakat mau demo, karena Iya. sampaikanlah aspirasi dengan bertanggung jawab, Bertanggung ikuti jawab. aturan yang. Iya. Tapi ketika- Kami akan kawal, kami akan jaga keamanan. Ya, kita kalau demo harus tertib, harus ikut Tertib. aturan. Kalau Tapi mereka nangkap kok bisa nggak tertib mereka gitu ya? nangkap nggak perlu aturan, Bang. Iya, nggak Nggak tertib perlu itu nggak perlu aturan. Gitu. Kok bisa? Iya, gitu. Jadi kan ini rujukannya apa gitu? Ya, Gitu. ya. Jadi dari aspek Rujukannya kita rujukan undang-undang untuk pembatasan hak, ya kan? Apa pertunjukan kekuasaan aja, siapa yang punya kuasa ya dia punya wewenang, ya kan? Kalau itu kan hukum rimba namanya. Ya. Gitu loh. sepertinya yang mana, Bang? Yang dari gelagatnya terlihat. Ya ini kayak pertunjukan kekuasaan, Pertunjukan kekuasaan. pertunjukan kekuasaan, gitu. Ya kan? Atas nama kewenangan uniform kepolisian, melekat padanya kewenangan penyelidikan, penyidik dan kemudian juga punya kewenangan penangkap, gitu loh. Ya udah tangkapnya dulu. Ya. Gitu. Jadi kita balik lagi ke masa sebelum reformasi. Baru. Masa dan, Orde Baru. dan kita lihat juga kompak ya dalam hal ini yang pertama yang melanggar aturan tadi kan jelas polisi menangkap-nangkapi tanpa prosedur yang seharusnya. Iya. Tapi juga sebelum itu, Bang, ketika lagi demo kan juga sempat ada larangan tidak boleh live TikTok saat demo. Iya. misalnya. Atau mahasiswa dilarang live TikTok gitu ya. Iya. Atau ada bahkan feature live TikTok sendiri tuh sempat menghilang kan, Iya. yang kemudian kata Menteri Komunikasi Digital itu Iya. atas ininya sendiri, atas kemauannya Iya. TikTok sendiri, gitu misalnya. Iya. Jadi ini tidak hanya yang seragam coklat yang mempertunjukkan kekuasaan, jangan-jangan begitu. Semua nih juga negara ini pemerintah lah sedang menunjukkan kewenangan mentang-mentang punya kuasa gitu. Ya kan pertanyaannya kenapa itu dilakukan? Karena ada background di balik itu adalah ketakutan. Ketakutan Terhadap gerakan massa ini, itu gerakan masyarakat ini, gerakan masyarakat sipil atau gerakan massa ini, gitu loh. Ya. yang takut siapa? Pemerintah. Ya tentu yang punya kuasa. Yang punya kuasa. Karena sasarannya gerakan ini kan yang punya kuasa. Oke. Gitu loh ya. Gitu loh. Artinya kebebasan ini buat di sisi yang seberang itu juga kan seperti bumerang, ya kan? Di bumerang baliknya ke mereka juga, gitu loh. Mengancam yang berkuasa. Sehingga untuk menekan ancaman itu adalah stimulus-stimulus untuk orang menyampaikan ekspresinya langsung pada lokasi-lokasi yang di mana keramaian itu ada, jadi dibatasi. Nah, gitu loh. Ya, saya rasa kita itu masih mending lah. Sebaiknya mungkin langsung aja seperti model Nepal. maksud saya kalau mau maksimal, tidak usah lagi soal pembatasan live. Ya. Udah dihentikan aja semua sosmed. Semua medsos. Iya. Jadi karena dihentikan, jadi kan kita nggak ada yang mager. Ya. Jadi nggak lewat. Nggak ada yang mager kita. Ya kan kita nggak selonjoran lagi, ya kan kita harus bergerak itu kan. Ya, mungkin geraknya juga ke tempat demonstrasi. Jadi itu ekspresi pembatasan itu adalah ekspresi ketakutan, gitu loh. Ekspresi ketakutan karena ada emosi yang bertemu dalam suatu ruang waktu yang sama di ruang publik itu. Ya. Orang ini memendam kecewa, memendam kesalahan ya, terhadap berbagai hal persoalan. Gitu ya. Mungkin kalau dalam dugaan saya dalam 10 tahun terakhir lebih ini lah. Ya. Itu di mana ada pemicunya, ya, ada stimulusnya, itu memang kemudian memunculkan amok gitu loh, ya kan. Jadi amok itu udah kata Indonesia sudah diadopsi dalam bahasa Inggris gitu loh. Ya. Yang orang luar tuh juga bingung. Kok ada orang bisa ngamuk gitu loh. Tapi karena memendam kekecewaan yang tinggal hanya nunggu waktu saja gitu loh. Sama seperti misalnya ekspresi vigilantes dalam tanda petik terhadap bagaimana para massa terhadap kepolisian, gitu loh. Ya. Orang keselnya sama polisi, sebelnya sama polisi, marahnya sama polisi, itu udah berlangsung lama.
Dari soal yang sederhana, ya kan, soal orang di jalan yang kemudian tadinya nggak ada polisi tiba-tiba keluar dari pohon jadi ditilang, ya kan. Kemudian dari soal lapor polisi nggak ditanggapin, ya. Atau kemudian orang diproses diperiksa tapi disiksa, ya kan. Termasuk orang yang nggak bersalah kemudian dipidanakan, gitu, ya kan. Urusan-urusan dari ngurus laporan kehilangan, surat kelakuan baik, SIM, segala macam. Misalnya buat SIM, semuanya ada urusan suap, gitu loh, ya kan. Ya, orang nggak berdaya untuk tidak melakukan itu karena memang sistem itu dibuat mereka, ya kan. Gitu. Tapi akan ada kesempatan mereka untuk membalas, mereka akan lakukan itu. Dan ruang membalas itu mereka wujudkan pada momen-momen di mana massa berkumpul berhadapan dengan aparat, gitu loh. Ya, gitu. Ya. Nah, tadi Abang bilang ini kita seolah-olah kembali ke zaman Orde Baru dalam hal pembatasan kebebasan berekspresi. Ya. Ada bukti lain nggak, Bang? Maksudnya apa? Kan kita takutnya juga bisa dibilang orang kan, ini berlebihan gitu untuk mengatakan kita sudah kembali ke zaman Orde Baru, gitu. Tadi kan satu buktinya bahwa kita ini kembali ke Orde Baru, satu karena aktivis-aktivis itu ditangkapi tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Yeah. Ada lagi nggak, Bang, yang similarity-nya gitu antara saat ini dan Orde Baru dalam hal ekspresi, kebebasan berekspresi? Dalam konteks kebebasan ekspresi, menurut saya itu menjadi ini ya salah satu ya ukurannya. Yang bisa kita lihat yang lain, misalnya menurut saya bukan hanya sebatas kebebasan ekspresi ya, dan tidak sekalipun posisinya pada saat ini tidak sepenuhnya persis sama seperti Orde Baru, karena kita masih ada kebebasan, sekalipun soal kebebasan itu punya makna atau tidak itu punya masalah, ya kan. Adalah bagaimana seperti peran-peran dari militer itu kan kemudian diaktifkan lagi untuk urusan-urusan sipil. Gitu. Itu juga ada tanda-tanda gitu. Badan urusan gizi, ya kan. Banyak title ininya tuh, organization chart-nya itu ya. Iya kan. Kemudian nabrak aturan soal kepangkatan tertentu nggak boleh jadi menjabat jabatan sipil, ya kan. Makanya di istana orangnya. Ya, kita pernah juga di episode catatan Edwin sebelumnya tentang militer berusaha, waktu itu kita bahasnya soal orang sipil berusaha membawa masalah sipil untuk dibereskan di barak militer soal disiplin siswa waktu itu kan. Iya, ya itu termasuk nuansanya kan, gitu loh. Ya itu sudah bisa kita lihat dari sejak misalnya gitu ya. Para menteri, gubernur, ya kan ada program retreat ke Akmil itu, gitu. Bukannya retreat militer, bukannya Lemhanas atau ke Cibubur Pramuka, ya kan, tapi ke barak militer, gitu. Betul. Jadi ya nuansa-nuansa itu kan terlihat, termasuk juga dalam konteks demo kemarin juga begitu kan, TNI akhirnya juga turun bukan gitu kan. Hanya turunnya, tapi kan yang kita lihat adalah bahwa indikasi, ya kan, atau kecurigaan bahwa ada aktor TNI dalam peristiwa kelam Agustus itu kan sudah jadi bahan perbincangan publik juga. Iya, sudah dibongkar sama polisi juga. Itu kan suatu hal yang memang ada di kepala kita yang lahir sejak masa Orde Baru, ya kan, bahwa segala peristiwa besar-besar itu terjadi ada faktor-faktor yang cepat-cepat itu yang ada faktor-faktor orang-orang yang memang mengkondisikan situasi itu terjadi, gitu. Jadi misalnya gambaran umumnya gini ya, untuk memberikan bayangan pada netizen ya. Demonstran itu misalnya dari kalangan mahasiswa, buruh, LSM, secara umum itu tertib. Secara umum tertib. Jadi sampai kemudian melakukan pelemparan batu segala macam itu kalau dalam konteks organisasi itu kayaknya rendah deh, ya kan.
apalagi sampai bakar. Jadi batas kebanalan dari demonstran itu paling nggak itu grafiti, coret-coret, gitu loh, ya kan. Tetapi kalau dia udah sampai lebih dari itu, sampai pembakaran gedung segala macam dalam waktu cepat, itu bukan lagi demonstran tuh. Gitu loh. Profesional. Ya saya nggak tahu apakah ada ya sekarang disebut misalnya satu mereka yang disebut dengan gerakan rimpang. Gerakan rimpang itu gerakan yang tidak terkomando, ya kan. Salah satunya yang dimasuk kategori gerakan rimpang ini adalah mereka disebut sebagai anarko. Salah satunya ya. Bukan semuanya rimpang mereka, gitu. Salah satunya adalah anarko, ya. Yang misalnya punya ciri-ciri dengan pakaian gelap lah, ya kan, pada setiap keterlibatan pada aksinya, gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya apakah peristiwa kerusuhan, pembakaran segala macam yang terjadi kemarin sepenuhnya dibebankan pada anarko, padahal ada fakta lainnya juga yang menunjukkan bahwa ada dugaan keterlibatan instansi maupun oknum, ya kan, gitu loh. Nah itu yang salah satu juga yang bisa kita katakan ini kan kembali seperti dulu lagi. Gitu. Intinya kalau setiap kali demo begitu nanti ada anarko atau yang kita dengar nih ya, anarko ada juga karena pihak asing itu gimana tuh juga suka itu alasan-alasan itu lebih valid lagi lebih valid untuk mengatakan sebagai sesuatu yang sama persis, ya kan, dengan bentuk opini publik yang dibangun pemerintah Orde Baru, ya kan, ketika menghadapi masyarakat yang kritis. Sikap-sikap kritis masyarakat dari NGO, dari aktivis segala macam ketika masa Orde Baru selalu dituding balik sebagai agen asing, gitu. Padahal yang dikenalikan asing lewat hutangnya siapa? Kalau uang dari asing mau kritisnya, demokrasinya nggak mau. Iya, termasuk data kita pun dikasih ke asing. Berarti kan asing. Iya kan, gitu demi mendapatkan diskon. Lucu ya, ajaib. Tapi kapan ada protes, katanya agen asing. Abang lihat nggak sih, melihat atau merasakan gelagatnya bahwa ada upaya dari negara memang secara umum untuk membungkam gerakan masyarakat sipil atau membungkam kita supaya tidak kritis lagi terhadap pemerintah gitu, secara sistematis? Apa ini? Saya tidak sampai pada secara sistematis, ya kan. Tapi buat dalam pandangan saya lebih pada dibiarin, dicuekin. Jadi nggak perlu, jadi strateginya diubah, bukan soal orang dibungkam, ya kan, nggak apa-apa ngomong, ya kan, nggak apa-apa, bebas saja. Seperti anjing menggonggong. Nah itu, jadi dihitung tapi tidak diperhitungkan. Asik. itu negara tuh ingin seperti seolah-olah sedang melakukan itu ya, sedang membiarkan aja opini atau suara-suara kritis gitu. Ya saya rasa ujian terhadap itu sudah berlangsung sejak misalnya ya dari revisi Undang-Undang KPK. Gitu. Oh ya, kan jalan terus gitu loh, ya kan. Ya yang demo segitu aja kok. Berlanjut ke revisi Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, Omnibus Law, gitu loh. Ya kan diprotes juga. Yang demo segitu aja kok, gampang bisa diatasin, ya kan. Cuman kalau begitu mestinya kan jadi tidak perlu represif, karena biarkan saja demo jalan terus. Kenapa masih harus memukuli atau menangkapi?
udah konteksnya hari ini, yaitu yang tadi saya nggak paham itu anomali. Iya, anomali kan? Anomali saya nggak paham itu. Kan orang-orang yang saya nggak paham itu apa motif dibalik penangkapan di mana dia tengah jadi sorotan lampu. Iya, gitu. Masih aja ya. Iya, itu yang kita nggak paham tuh anomali itu, saya nggak paham gitu. Tapi maksud saya posisi pemerintah saat ini dari 10 tahun lalu begitu aja. Iya, jadi lo mau ngomong apa, ya kita jalan aja terus, ya kan. Jadi kan begitu juga prosesnya, misalnya orang ada, kita kan awalnya misalnya masyarakat mempermasalahkan soal gaji DPR yang naik, ya kan. Gitu. Pertanyaannya perubahan terhadap soal gaji itu cuma stimulus aja terhadap kita kecewa terhadap DPR yang tidak menjalankan fungsinya, ya kan, fungsi pengawasannya nggak berjalan, kan? DPR juga cuma sekarang jadi kur satu suara, gitu loh. Jadi makanya jadi kemahalan gajinya kalau segitu kan, kalau hanya untuk kemahalan, untuk orkestra, rapat dengar pujian, itu terlalu mahal kan? Terlalu mahal, ya kan. Nuansanya DPR pun nuansanya yang saya tangkap, saya dengar DPR periode ini berbeda dengan DPR periode yang lalu. Oh, apa bedanya? DPR periode lalu itu masih boleh beda pendapat. Masih boleh beda pendapat. Oh. Masih ada beda pendapat dalam itu rapat-rapat, masih ada perbedaan pendapat, masih ada pendelegasian kewenangan di komisi ini, termasuk komisi 1 misalnya untuk buat undang-undang urusan sama komisi 1, komisi 2 juga, komisi 3 juga sejalannya begitu gitu. Masing-masing tergantung tupoksinya lah, ya kan. Gitu. Sekarang ada kesan, ya kan. Semuanya lebih tersentral, lebih komando, ya kan, gitu loh. Jadi nuansa parle bicaranya aja sudah ada resletingnya sekarang. Gitu. Ini menarik untuk episode selanjutnya nih kayaknya kita gitu kan? Bahas lebih dalam. Jadi yang berubah itu bukannya di dalam konteks pemerintahan, ya berubah ganti presiden dan kemudian gaya yang berbeda dengan presiden sebelumnya. Tapi mungkin yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya dinamika check and balance di dalam wilayah parlemen sendiri. Itu, ya kan. Jadi kalau dulu masih ada RDP, rapat dengar pujian, ini kan nggak mau dengar apapun kecuali kecuali yang merdu-merdu di ya kan, yang kata perintah Don atau perintah Pak Ketua, ya itulah. Jadi ketika misalnya pembahasan undang-undang juga kan kita lihat beberapa undang-undang itu berlangsung kilat kan. Sekarang udah nggak ada lagi diskusi. Ini nggak ada diskusi. Saya punya pengalaman yang berharga yang saya sempat kagum dengan DPR. Saya masuk tim pemerintah untuk perubahan undang-undang terorisme. Gitu loh. Karena ada pasal soal perlindungan saksi korban. Saya masuk di tim pemerintah. Ya, ini DPR kan dari berbagai praksi nih, yaitu tim perumus undang-undang ini. Itu perdebatannya luar biasa keren. Ya kan. Menurut saya keren. Ada yang ahli hukum, ada juga yang terlihat punya pandangan lain yang off the box, gitu loh. Yang saya itu salut lah pokoknya dengan pandangan mereka, nggak nyangka. Jadi saya kemudian saya tanya waktu itu Akbar Faisal, ya kan, masih jadi anggota dewan. Saya tanya, Bang, ini anggota dewan ini keren-keren amat Bang di sini Bang. Kata Bang Akbar ini, kau tahu nggak Win? Ini anggota dewan yang jadi perumus undang-undang itu orangnya cuma ini aja. Kenapa Bang? Ini yang lain sih. Ini kata Bang Akbar ketika itu ya. Semoga yang lain nggak tersinggung ini kata Bang Akbar gitu. Ini agak ini nih, agak enak diucapkan tapi perlu. Apa dia bilang? Saya agak menimbang-nimbang untuk pulang ini. Cuma ya ini aja yang bisa mikir buat undang-undang. Tapi bahasanya lebih vulgar daripada itu, ya. Tapi orang-orang ini aja, kata dia orangnya itu aja untuk buat undang-undang itu. Kebetulan abang ketemunya main ini gitu ya.
Enggak, itu buat untuk pembahasan undang-undang. Orang-orang itu cuma itu aja. Iya. Walaupun anggota DPR itu dari 500 orang. Tapi kalau misalnya buat undang kan cuma 30 tuh nggak semuanya kan. Iya. Ya kan? Kan per komisi misalnya kan cuma berapa timnya 30 orang sama aja. Cuma itu aja yang bisa mikir gitu. Ya kan itu bahasa halus saya itu. Kalau bahasa Albert Tanjung nggak usah sampaikan. Jangan. Nah, jadi rata tuh, baik untuk rakyatnya dilarang dibungkam, terus sekarang juga wakilnya pun udah ada semacam komando untuk di resleting mulutnya gitu ya. Jadi rata nih, baik rakyat maupun wakilnya sama-sama tidak ingin, penguasanya tidak ingin supaya rakyat dan wakilnya ini bersuara-suara sumbang gitu. Jadinya menurut Abang. Tadi kan ada di rakyat tuh udah ditangkap-tangkapin, ya kan, live segala macam. Wakilnya pun tadi juga seolah-olah sudah ada arahan ya gitu ya untuk supaya tidak kritis gitu kan. Dan sudah ada 2 bukti bahwa kita sudah kembali lagi ke zaman Orde Baru gitu. Betapa aktivis ditangkapi, orang-orang kritis ditangkapi tanpa prosedur yang seharusnya, dan juga ada comeback TNI sudah kembali masuk ke ranah sipil. Dan ini bahaya juga nih, kemarin kan TNI takutnya nih ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi itu justru jadi jalan masuk TNI untuk jadi menjaga keamanan misalnya, atau kan kemarin kita lihat juga soalnya sinyalnya yang darurat militer. Iya, darurat militer kah, atau dari segi ini juga Bang, visual ketika yang maju pidato adalah Menteri Pertahanan gitu ya, bukan Menko Polhukam misalnya. Kan pertahanan tuh dalam bayangan kita yang awam kan bertahan dari serangan luar negeri gitu kan, ini kan soal demo. Tapi kan visualnya itu yang kita lihat gitu. Oh, ini militer gitu. Jadi, itu juga 2. Nah, satu tambahannya yang juga sudah masuk, saya hanya ingat ini salah satunya ya. Kan kita pernah dalam periode ini ada Kabulok dari militer kan? Kabulok dari militer pegang bulog, militer pegang badan, banyak orang militer juga di badan gizi gitu. Badan gizi ya kan? Itu kan nggak ada urusan sama, nggak ada urusan sama militer. Nggak. Ada seorang ayah minta maaf karena bilang anaknya keracunan. Dampingin ada Danrem. Apa urusannya? Itulah memang. Jadi all in all nih Bang, sebenarnya pertanyaan saya gini, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai warga biasa ya, warga negara kita yang masih, ya namanya juga hak kita ya untuk menyampaikan pendapat, itu kan hak. Tapi bagaimana cara kita bisa melaksanakan hak kita itu tanpa takut ditangkap? Gitu, supaya mungkin netizen, the stancers yang pengen tahu nih gimana caranya, karena bagaimanapun itu hak kita. Tapi juga di satu sisi kita nggak bisa menutup mata bahwa ini mereka sedang show off force nih, sedang menangkapi orang gitu. Gitu. Secara umum gini ya, zamannya sudah berbeda. Mungkin kalau intensitas demonstrasi di masa sekarang dengan di masa tahun dari 98 sampai 2004-2005 itu sudah berkurang banyak, gitu loh. Apalagi kan sekarang secara umum sudah diambil alih oleh sosial media, gitu loh. Jadi secara umum banyak orang menyampaikan keluh kesah protesnya melalui sosial media, sosmed, gitu loh. Saya pikir nggak jadi masalah, ya. Itu salah satu sarana kita untuk menyampaikan pandangan pendapat kita tentang segala kekhawatiran dan harapan kita kepada negara ini, gitu, karena itu wujud cita kita. Tapi yang harus dijadikan rambu, ya, jadikan rambu itu pertama dalam beberapa hal tentu kita harus merujuk pada data, gitu loh, ya, sehingga tidak jadi fitnah. Tidak mudah dituduh fitnah. Ya kan. Kedua, pilihan kata, diksi, ya, frase, ya, tentu hindari emosian, ya, emosionalnya, emosi nggak apa-apa, tapi hindari penggunaan kata-kata yang nggak lazim lah, ya kan. Kata-kata kotor, penyebutan binatang segala macam, gitu loh. Tapi secara umum, semua ruang kebebasan ini di ruang sosial media ini tidak akan pernah
berdampak besar kalau tidak berwujud pada gerakan di jalanan. Jadi yang paling mengkhawatirkan itu kalau dia jadi gerakan di jalanan, gitu. Nah, jadi opini kita itu ya tadi ya siapa yang dengar, satu yang dengar aja nggak tahu kita berapa orang. Kedua anggap aja sebagai kita rupanya yang punya kebijakan, punya kekuasaan, anggap aja kita nggak dengar. Ya kan gitu loh. Jadi akan berefek itu semua itu memang kalau kemudian itu jadi satu gerakan aksi, gitu. Tapi saya bilang itu proses lah, bergulir ya? Bergulir proses. Ya, yang penting jangan takut menyampaikan pandangan pendapat, ya sejauh kalau kita punya pandangan pendapat, kalau pertanyaan nggak apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu hal yang mengcompare dari sesuatu fakta yang lain, tentu harus didukung data supaya kita nggak dianggap sebagai penyebar berita bohong, ya kan, gitu. Dan atau fokusnya jadi bukan bergeser kepada tadi umpatan-umpatan atau makian-makian, gitu kan. Jadi fokus tetap di substansi kritik kita tadi itu ya. Iya, jangan masuk ke wilayah fisik, ya kan. Gitu. Hindari yang ini. Kalau nggak itu yang jadi nggak perlu lah. Iya kan. Santap sama mereka nantinya. Gitu loh. Jadi kalau kita ini cakep terus dibilangin cakep itu memang tahu dia cakep gitu. Atau jangan menjelek-jelekan yang sudah jelek. Iya itu jangan menjelek sudah jelek, ya kan gitu loh. Jadi ya harus pandai mengolah kata, jari itu harus ditahan dan kendalikan. Jangan sampai memaki-maki yang ya memang nggak perlu dimaki lah. Ya kan? Nah, terakhir itu kan tadi apa yang dari sisi warga ya, dari sisi negara Bang, dari sisi pemerintah apa yang perlu dilakukan supaya ini tidak ini kan bahaya lama-lama kalau begini nih. Maksudnya kondisi anggap tanda kutip anggapan kita bahwa demokrasi sedang dibungkam, kan bisa efeknya panjang ke reputasi kita di mata internasional. Maksudnya kita bukan lagi dianggap negara demokrasi misalnya, kan panjang nih. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh negara, pemerintah, Presiden Prabowo misalnya, supaya memastikan bahwa hak warga negara, kebebasan berekspresinya tetap dijamin dan pelanggaran atau pembungkaman terhadap hak ekspresi tadi dipulihkan gitu kembali, dijamin lah gitu. Hal yang paling sulit buat orang dalam posisi berkuasa, sebagian besar orang sekelilingnya itu didominasi oleh memberikan puji-pujian. Ya kan? Kalau Bapak habis ngomong pidato Bapak keren Pak, cakep Pak, kayak masih perlu pejabat itu. Masih perlu validasi namanya pejabat. Ya lingkungan di sekitar orang berkuasa itu banyak yang begitu, gitu loh. Banyak yang begitu. Di belakangnya yang pengen keris gitu. Tapi di depan bisa monggok-monggok gitu. Ya kan? Itu lingkungan secara umum, lingkungan orang berkuasa begitu. Itu hanya bisa dikendalikan, dikontrol, dikendalikan kalau karakter kepemimpinannya bukan karakter yang suka dengan begitu asal Bapak senang, ya kan? Kalau kepemimpinannya ada kepemimpinan yang egaliter, dari kepemimpinan yang terbuka terhadap perbedaan pandangan segala macam kritik, gitu. Dia siap menerima pandangan yang berbeda. Nah, dia mau mendengar bukan hanya dari kalangan sekitarnya, tapi juga dari orang-orang di luar kekuasaannya. Gitu. Itu syaratnya supaya. Itu syaratnya. Jadi kalau nggak terpenuhi syarat ini, ya kan, itu agak sulit yang kita bicarakannya juga nyampe. Gitu loh. Jadi karena dianggapnya bahwa semua kebutuhan negara ini, ya kan, termasuk memfasilitasi demokrasi, dianggap sudah selesai dan fine-fine aja. Ya, karena laporan tadi. Jadi bukan soal lagi negara harus buat apa, tapi apakah pemimpin kita, ya pemimpin negara ini mempunyai telinga nggak sampai bawah untuk mendengar dan kemudian memahami dan kemudian menerjemahkan itu dalam tindakan kebijakan, gitu loh. Ya, orang nggak punya uang
harus isi lapangan pekerjaan. Orang yang udah kerja kena PHK, ya kan? Orang punya uang nggak minta-minta sama pemerintah, mau beli berasnya nggak ada. Palsu lagi, oplos lagi kan. Berasnya nggak ada, nggak ada berasnya. Ya kan, kalau kita ke supermarket, apa Indomaret itu berasnya nggak ada. Gitu. Sementara ada stok beras ditimbun gitu loh, hampir busuk juga itu kan. Iya. Terancam busuk. Tapi kalau kemudian kita selalu sodorkan berita-berita bahwa nggak ada masalah ini, nggak ada masalah soal BBM, ini soal distribusi saja segala macam, beras ada, ya kan? Pada faktanya kita nggak ada, ya kan? Kita antri di pom bensin nggak ada bensin, itu kita mau beli berasnya nggak ada gitu. Tapi kalau di atasnya cuma mau digoreng baik-baik saja, ya kan? Gitu. Ya kita punya harapan apa? Iya. Gitu. Presiden katanya mau bikin komite reformasi polisi itu. Iya. Menurut Abang, apa ukuran keberhasilan reformasi polisi itu? Maksudnya ini cukup membantu nggak untuk memilihkan kepercayaan? Ya salah satunya yang paling nyata Kapolri ganti dulu lah. Itu. Iya. Itu syaratnya atau apa? Kan reform berubah dulu. Ya. Reformnya ya Kapolri ganti dulu. Gitu. Ya, kenapa? Walaupun tetap saya garis bawahi, penggantian Kapolri bukan solusi, bukan satu-satunya solusi, gitu. Tapi dia menjadi bagian dari solusi, bukan satu-satunya solusi, tapi menjadi bagian dari solusi. Bukan satu-satunya karena solusinya ada 1, 2, 3, 4, 5 misalkan gitu. Tapi salah satunya penggantian Kapolri. Gitu. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih. Semoga nih kondisi ini terlalu lama dan terima kasih Stansus sudah menyimak perbincangan kami. Jangan takut terus mengkritik karena itu merupakan hak kita. Cuman tadi ada rambu-rambu yang perlu kita jalankan supaya untuk jangan sampai fokus dari penguasa tuh fokusnya ke hal-hal yang non substansial gitu dari kritik kita tadi. Sampai jumpa di catatan Edwin episode selanjutnya.